Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Anas Fauzi, mahasiswa jurusan manajemen FEB Unila, Universitas Lampung, dengan NPM 20110111085. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan dari buku Organization Theory and Design edisi ke-10, karya Richard Kaldaf. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari bab 6 yang berjudul Designing Organization for the International Environment. Isi utama dari bab ini adalah masuk ke arena global dan modal transnasional, pengaruh budaya terhadap koordinasi dan kontrol organisasi, dan ada adaptasi struktur untuk strategi global. Bab 6 sendiri membahas bagaimana organisasi merancang struktur dan strategi untuk menghadapi tantangan lingkungan internasional. Globalisasi telah mengubah cara organisasi beroperasi, memaksa mereka untuk menyesuaikan struktur internal agar mampu bersaing di pasar global yang kompleks, dinamis, dan sangat beragam. Organisasi yang berekspansi ke luar negeri menghadapi banyak motivasi, termasuk keinginan untuk mengakses pasar baru, mencari sumber daya yang lebih murah, meningkatkan efisiensi produksi, serta mengurangi risiko ketergantungan pada satu wilayah pasar. Namun, masuk ke pasar internasional juga berarti menghadapi tantangan baru, seperti budaya, hukum, ekonomi, dan politik. Bab ini menjelaskan 4 tahap evolusi struktur internasional. Tahap pertama yaitu eksportir domestik pasif, atau perusahaan masih terfokus pada pasar lokal dan mengekspor ke luar negeri tanpa banyak penyesuaian. Tahap selanjutnya ada divisi internasional. Unit internasional dibentuk secara terpisah dari struktur domestik untuk menangani pasar luar negeri. Tahap ketiga yaitu struktur produk global atau geografis, di mana perusahaan mulai merestrukturisasi organisasi berdasarkan produk atau wilayah geografis yang diperbaiki untuk memperbaiki koordinasi global. Tahap selanjutnya yaitu struktur matriks global dan transnasional, yaitu menyeimbangkan kebutuhan efisiensi global dan adaptasi lokal melalui struktur ganda dan jaringan lintas negara. Setiap bentuk struktur memiliki kelebihan dan tantangan. Misalnya, struktur produk global memfokuskan pada pengelolaan produk secara global, namun bisa mengabaikan kebutuhan lokal. Sebaliknya, struktur geografis lebih peka terhadap perbedaan budaya dan regulasi di wilayah, tapi tidak menghambat konsistensi produk global, tetapi bisa menghambat konsistensi produk global. Pendekatan transnasional dianggap sebagai bentuk ideal karena mengintegrasikan efisiensi global, responsivitas lokal, dan pembelajaran lintas organisasi. Perusahaan seperti Unilever dan Nestle telah menggunakan pendekatan ini untuk membentuk jaringan global yang sangat terhubung dengan pusat keputusan yang tersebar di berbagai negara. Bab ini juga membahas tantangan budaya dalam manajemen internasional. Budaya memengaruhi cara orang berkomunikasi, membuat keputusan, menangani konflik, dan menyusun hierarki. Model budaya nasional dari Hofstede seperti individualisme versus kolektivisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, digunakan untuk menjelaskan perbedaan ini dan dampaknya terhadap manajemen global. Untuk sukses dalam konteks internasional, organisasi perlu memiliki kecerdasan budaya atau cultural intelligence. Yang ini kemampuan untuk memahami, beradaptasi, dan bekerja efektif dalam berbagai konteks budaya. Karyawan internasional juga harus dibekali pelatihan lintas budaya dan manajer global perlu memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi dengan negara. Selain itu, organisasi internasional harus mempertimbangkan kerangka hukum dan etika di berbagai negara. Praktik yang sah di satu negara bisa jadi melanggar hukum atau norma sosial di negara lain. Oleh karena itu, perusahaan multinasional harus memiliki kode etik global yang fleksibel, namun tetap selaras dengan nilai-nilai universal. Contoh nyata perusahaan yang sukses di lingkungan internasional, termasuk McDonald's dan Starbucks yang menerapkan strategi global, menggabungkan standar global dengan adaptasi lokal dalam menu, desain gerai, dan promosi. Sebaliknya, perusahaan yang gagal memahami dinamika lokal seringkali menghadapi resistensi pasar. Kasus Walmart di Jerman dan Carrefour di Korea Selatan menunjukkan bahwa keengganan untuk menyesuaikan praktik bisnis dengan budaya dan kebiasaan lokal dapat menghambat ekspansi. Kesimpulan dari bab ini adalah bahwa desain organisasi internasional bukan hanya tentang struktur formal, tapi juga menyangkut pemahaman mendalam terhadap dinamika global, kemampuan manajerial lintas budaya, dan strategi kolaboratif.
organisasi yang sukses di tingkat internasional ada yang mampu menggabungkan efisiensi operasional dengan sensitivitas budaya dan fleksibilitas strategi. Baik, terima kasih karena telah menonton dan menyimak ringkasan materi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Padahal saya mohon ampun. Jika ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.